dengan menampilkan contoh-contoh suri tauladan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya kita hadir di setiap acara maulid itu adalah dalam rangka untuk menyerap apa yang dicontohkan oleh Nabi buat kita sekalian. Kalau dalam usul fiqh, maulid ini bukan maulid itu laisa ma yata'abbadu bi qiyamih. Ini dalam ilmu usul fiqh. Laisa ma yata'abbadu bi qiyamih. Lakin maulid ini adalah wasilah azimah litta'abbud ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zatnya, esensinya atau pokok persoalannya, peringatan maulid ini bukan sesuatu yang tercatat sebagai ibadah. Sebab itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi haflah maulidiyah ini adalah wasilah azimah, perantara yang besar untuk apa? Nataqarrub ila Allah, nata'abbad ila Allah. Maka kaidah fikih juga menjawab lil wasail hukmul maqasid. Terkadang di daerah sana ada yang bertanya masalah hukum. Jangan sampai kesannya habaib ini tidak tahu hukum. Banyak yang bertanya begitu. Bukan saja oleh orang-orang asli Indonesia. Saya kadang bingung menyebut asli orang Indonesia. Yang mana asli orang Indonesia itu? Bumi ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma. Jadi yang asli memiliki satu daerah itu siapa? Ini akibat pemisahan tata kelola negara dengan agama. Maka muncul kemudian klaim-klaim yang tidak benar. Semua hamba Allah itu berhak berjalan di atas bumi Allah. Ya, jadi mulanya orang Islam pakai pendekatan agama dulu. Jangan memakai pendekatan nation atau kenegaraan dulu. Karena apa? Karena harus agama. Kalau agama itu bicara bumi di belahan mana saja itu punya Allah. Bukan punya satu negara atau bukan punya beberapa negara. Manusia itu hanya cuma mengklaim saja. Claiming namanya. Mudda'i. Ada mudda'i shadiq, ada mudda'i kadhib. Kalau klaimnya benar. Kalau klaimnya nggak benar, itu mulanya belajar dulu secara hukum. Jadi saya mengiyakan bahwa maulid itu, peringatan maulid, ente bikin maulid itu, kalau dari sisi kaidah usuliyah, yuta'abbadu biqiyamih, Anda mendirikan, mengadakan, itu bukan sesuatu yang sifatnya ibadah, karena itu baca manaqib, baca syama'il. Tapi manaqib syama'il, apalagi syama'ilnya Nabi kita Muhammad SAW, adalah wasilatul uzma, perantara yang amat sangat agung, yang amat sangat berarti untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan semua jalan tanpa terkecuali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditutup. Anda mau pakai Injil tidak bisa menembus ke Allah. Anda mau pakai Zabur tidak bisa sampai kepada Allah. Anda mau pakai Taurat tidak bisa sampai kepada Allah. Meskipun Taurat, Zabur, Injil adalah kitab Allah, kutubullah, kitab Allah, tidak akan sampai. Karena semua sudah tertutup
kecuali jalan yang kita tapaki dulu merupakan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Nabi kita itu adalah baik jalan dan menjanjikan kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ikhwan yang saya muliakan, belajar karena Nabi kita Muhammad SAW banyak kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah pesan kepada beliau, bahkan minta kepada beliau agar terus mencari az-ziyadah, mencari tambahan. Dan itu bukan pada masalah kedudukannya, bukan pada masalah magamnya, tapi masalah keilmuannya. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah tidak mengajarkan kepada Nabi wa qur rabbi zidni rif'a, tidak. Wa qur rabbi zidni syuhra, juga tidak. Tapi wa qur rabbi zidni ilma. Itu yang ada di dalam kitab suci Al. Oleh karena itu khususnya para habaib yang pada tahun ini, baru tahun ini mendapat banyak kritikan atau bahkan serangan dari orang-orang jahil, dari orang-orang juhala, meskipun mereka menggunakan atribut kiai, meskipun mereka menggunakan atribut keturunan wali sana, tapi mereka adalah juhala. Pertama, karena mereka intervensi hak orang lain, privasi orang lain. Saya Umar, abah saya namanya Ali, abah Ali namanya Ahmad, abah Ahmad namanya Abdul Badir, Abdul Badir Maulagiru, yang disebut Maulagiru. Maka Badir bin Muhammad bin Sakab terus sampai kepada Al-Imam Adil bin Abdurrahman As-Segar. Lalu ada orang mutik-mutik privasi saya. Urusannya apa? Anda mau cari apa? Mau cari bukti tentang siapa saya? Lalu kenapa intisab saya? Urusan Anda dengan saya itu apa? Anda cuma kata orang seorang kiai, seorang ustaz, tapi urusannya dengan Umar bin Ali itu apa? Ini privasi saya, sesuatu yang sifatnya pribadi saya. Dan Anda kemudian, kalau dalam bahasa Palembang, mengkampang-kampangkan habaib. Dan yang lucu, habaibnya ada yang marah. Itu yang lucu. Saya khawatir as-subut itu alamatul ada. Ini privasi. Ketika Ubaidillah tidak diakui sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, itu artinya Ubaidillah anak kampang. Bahasa kamu itu apa ya? Anak kampang. Berarti kita keturunan kampang, begitu. Yang dulu pernah tinggal di rumah ini, Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, yang tadi ketika menjelang wafatnya banyak hal-hal yang luar biasa, sampai putranya yang tak pernah ketemu secara zahir, ada yang mengatakan hadir di sini. Cuma saya koreksi, jangan dari jendela dong. Karena kalau masuk rumah dari jendela itu melawan Al-Quran. Kadang cerita itu juga perlu diluruskan. Wadkhulu min abwabiha, kata Allah. Masuklah ke rumah-rumah itu melalui pintu. Karena kita sekarang ini, persoalan habaib sekarang ini, ada yang mengatakan bahwa isbatun nasab dahlah dengan mimpi. Apalagi soal-soal kayak gini, apalagi untuk konsumsi di luar, maka syariahnya itu dikatakan. Saya juga tadi mengatakan bahwa Al-Habib Abdurrahman bahwa rumah ini dinyatakan sebagai
habaib nggak tahu fikih. Padahal kutubul fikih itu kebanyakan dari ulama. Bahkan salah seorang daripada yang ada berawah dengan saya, dengan walid saya, yaitu apa? Pengarang daripada Surah Taufik, pengarang daripada Safinah Najah, itu As-Sayyid atau dipanggil saya walaupun bukan saya, ya, tapi panggilan penghormatan. Yang mengarang adalah Salim bin Sumair. Salim bin Sumair itu punya putri satu namanya Salma. Salma itu dinikahi oleh Habib Idrus Al-Habsyi. Dari pernikahan Habib Idrus Al-Habsyi punya Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu ide saya, cita saya itu putrinya Syifa keluar Ali bin Ahmad. Antara Ahmad As-Segaf dengan Muhammad bin Idrus itu dua kawan, sama-sama belajar pada Habib Ali Al-Mu'allim Sintu Dulu. Gak ada itu. Dulu siapapun itu, kiai manapun, hatta yang kemudian menjadi wali min awliyaillah pasti melalui jalan Safinatun Najah. Bahkan saya punya guru namanya Syekh Maksud bin Sirat bin Adil Curwa, kakak daripada Kiai Adil dan juga Syekh bin Rahmi, itu mensarai kitab Safinatun Najah, dirubah menjadi Nawah. Beliau adalah murid yang Hasyim Asy'ari, murid daripada Kiai Bawawi Rasim juga. Jadi semuanya, tidak ada satu ulama pun yang saya tahu, karena saya mondoknya di tempat akhwat, bukan di tempat jemaah. Setelah selesai baru ke jemaah, tapi privat ini. Itu rata-rata melalui tadi jalan habaib itu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian termasuk makannya. Saya dapat cerita dari Mbah Maimun, itu sekitar tahun 84, 85, 86, 87. Itu hampir setiap tahun saya di sana mengatakan bahwa para kiai dulu, termasuk abahnya Zubair itu murid daripada Sayyid Abbas, Maimunnya murid daripada Sayyid Ali, nanti putranya Ubah Najib, dan dari putra istri keduanya itu muridnya Habib Muhammad, kemudian cucunya sekarang muridnya Habib Ahmad. Jadi mereka turun-temurun, dan apa yang mereka nikmati sekarang ini sama dengan apa masyayikh dulu menikmatinya Indal Habaib Pemudul. Artinya apa? Living cost-nya, biaya hidupnya, ma'unatul hayat, makan minum tempatnya, bahkan indar rujuk saat mereka pulang kutub di bawah duit berapa. Zaman Sayyid Muhammad dulunya Habib Umar itu kalau ngasih duit kepada Habib Hussein Almarhum Al-Habsyi itu 2 koper, dan setelah itu kemudian kepada Al-Habib Hasan Ma'ruf itu koper-koper isinya bukan rupiah, dolar dan real. Untuk apa? Bina ma'ahid, untuk membangun Sayyid Ahmad. Kalau nggak salah di Pasuruan beli tanah 8 miliar untuk kantor hayat, 8 miliar tanah doang bayangkan. Ini dan yang menikmati, yang mengurusi masalah ada habaibnya, tapi ketuanya bukan habaib, bendaharanya bukan habaib, sekretarisnya juga bukan habaib.
Richard, cucu AR Baswedan, baru-baru dari komisaris pertanian. Dia jadi komisaris pertanian siapa? Orang yang tidak berjasa sama sekali, tidak dia, tidak bapaknya dan tidak kakeknya. Kenapa? Itu jabatan politik, oligarki. Duit pertanian dan tanah air ke Indonesia, dan Anda, kita semua adalah bangsa Indonesia. Pertamina punya kita, bukan punya Resik, punya rakyat. Dan enak sekali rezim sekarang mengatakan mengatasnamakan negara, seperti yang terjadi di Lembang Galang sekarang ini. Bahkan orang-orang yang demo, yang kemudian dibuatin nasi oleh Al-Ustaz Abdul Samad, bikin dapur umum untuk mereka karena nggak sempat masak. Kenapa? Karena terus dipressure oleh TNI dan Polri, mau digusur. Bahkan Luhut yang mengatakan siapapun yang akan menghalanginya, ancamannya luar biasa. Nggak pantas seorang menteri mengancam rakyat seperti itu, siapapun. Dan hanya karena mengumpulkan logistik untuk makan untuk dapur, minimal Abdul Somad sekarang dipanggil polisi. Bahkan ada berita yang tidak lama lagi malam ini ditangkap oleh polisi. Tapi yang pasti itu dapat undangan kepolisian, nyiapin beras, lauk pauk untuk mereka yang demo. Itu kemudian dimasalahkan. Padahal nasi makan ini salah satu makom yang mulia dalam syariah kita, dalam agama kita. Banyak orang yang makomnya naik bukan karena banyak sholatnya, banyak ibadah lainnya, tapi it'am. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, ya, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ngasih makan. Tapi sekarang orang ngasih makan ditangkap oleh polisi atau diundang polisi, diminta keterangan oleh Pak Polisi, padahal hanya ngasih makan. Oleh karena itu Pak Ikhwan yang saya muliakan, kita alhamdulillah malam ini merupakan iftitah daripada Maulid Arba'in, dan menjadikan Maulid Arba'in ini wasilatul ulama untuk kita mendapatkan gambaran pencerahan dari syama'ilnya Nabi kita Muhammad SAW, kemudian manifestasikan. Jangan hanya jadi perbendaharaan, jangan taruh di perpustakaan hati Anda atau akal Anda, tapi manifestasikan Tuhan saja, agar Anda mempercayai tentang keberadaannya, bertajalli. Kalau bahasa kita ini manifestasi, ada manifest dulu. Karena nggak bisa kemudian tampak atau tampil dengan zatnya, tapi dia tampil dengan tajalliyahnya yang menunjukkan tentang keberadaannya. Tuhan saja butuh tajalli, Tuhan saja mesti bermanifestasi, apalagi kita. Oleh karena itu salah satu bukti bahwa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad adalah menerapkan ilmu yang kita dapat bersumber dari Nabi Muhammad, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berantem 3 kali. Nabi Muhammad itu berantem kurang lebih 27 kali. Kalau berantem kan masih ingat. Ini perang. Ilmu apa? Jangan dianggap Nabi Muhammad itu maaf. Saya ingin tanya, Abu Jahal mati di mana? Berakhir di kehidupannya di mana? Abu Jahal. Kemudian Umayyah bin Khalaf. Kemudian rekan-rekannya, kalau nggak salah ada 7 yang Sanadiyah Quraisy, tawas ibadah. Apa Abu Jahal, Abi Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf matinya di mustaswa, matinya di rumah sakit, di UGD. Enggak, matinya di mana? Dibunuh oleh orang Islam. Kenapa orang Islam sekarang kemudian maju mundur
kita cerdasi, kita pahami di mana kita harus berkata santun, di mana kita harus berkata tegas, di mana harus kita marah, karena Nabi juga suka marah. Tentunya ketika hal-hal yang diserangnya adalah masalah agama. Jangan kalau masalah agama, itu Nabi Nabi, ada FPI. Tapi kalau masalah pribadi, malah minta bantuan FPI. Ini nggak lucu. Ayo kita mengekspresikan. Mana yang harus senyum, kita kasih senyum. Mana yang harus makan lotok, kita kasih makan lotok. Mana yang harus dibocok, bocok. Jangan mestinya dibocok dikasih senyum. Anda menampilkan diri di hadapan singa seperti ayam sayur. Ini banyak sekarang Kiai Ustaz Halid di hadapan singa dia jadi ayam sayur. Bagaimana mungkin singa itu kemudian memperhitungkannya? Tidak ada menteri yang memperhitungkan orang Islam akhirnya. Tidak ada pejabat yang memperhitungkan orang Islam. Tidak peduli Islam itu mayoritas. Kenapa? Muslimnya ayam sayur. Dikasih dekat, sudah dekat. Dekat itu sesuatu yang bukan nomor satu dari dakwah. Itu mudah dapat. Mungkin dikasih cek, mungkin dikasih uang, tapi uangnya uang dekat namanya. Karena ayam sayur. Tapi kalau Anda tampil sebagai singa, minimal singa sebelah juga memperhitungkannya. Tapi kalau tadi ayam sayur terus, nggak akan pernah. Jadi tahajud aja nggak akan pernah diberi arti. Saya dulu zaman belajar sama sesara sekolah, ya, ketika NU kembali ke kita, lalu banyak ustaz NU, kiai NU masuk ke Golkar, bahkan Golkarnya belum kampanye, dia sudah kampanye. Bupatinya ngomong, kiai itu harganya 4 juta, begitu. Kiai ini 2 juta, kiai ini 1 juta, ustaz ini 500. Itu bupatinya yang bicara. Jadi mereka sudah punya harga. Nah kalau sudah begitu, nggak usah disuruh kampanye sana sini, nggak usah disuruh hantam sana sini. Oleh karena itu ketidakadilan ini harus kita juga punya sikap, dan tetap sikap kita sikap yang bukan ngawur, tapi sikap menuntut keadilan. Orang cuma ngasih makan, menyediakan makan, bukan kemudian memprovokasi. Dan kalaupun kemudian memberikan pencerahan, karena sebelum Republik ini merdeka, itu yang namanya Rempang itu sudah ada suku yang tinggal di sana. Lalu kalau mimpinya mengatakan bahwa penduduk lain terbitkan, negara yang mestinya hadir. Negara yang mestinya hadir. Beri mereka sertifikat. Jangan hanya yang mendukung saja yang kemudian diberi sertifikat. Dan juga kita lihat Presiden ngasih sertifikat. Ketika kita ngasih sertifikat, 18 sekian orang di sana sudah ada rebel. Republik ini belum merdeka. Menteri agrarianya belum ada, tapi mereka sudah mendiami tanah itu. Negara yang mestinya hadir. Berapa tanah kalian? Dikit. Ini suku asli, jangan dikalahkan dengan yang namanya investor. Kita butuh investor, butuh untungnya buat siapa? Kan buat kesejahteraan masyarakat. Kalau kemudian adanya investor justru menyengsarakan masyarakat, maka ini sesuatu yang tidak adil. Dan Nabi pun tidak akan menyetujui hal-hal yang seperti itu. Itu mulanya alhamdulillah PBNU mengeluarkan suatu pernyataan bahwa negara ketika memaksa seperti ini, maka penggunaan lahan itu untuk menjadi apapun haram hukumnya. Mereka telah menghidupkan tanah di situ, dan orang yang telah menghidupkan tanah yang tadi mati
yang tadinya tidak ada tanamannya, tidak ada hal-hal yang bermanfaat, setelah itu mereka bisa menumbuhkan hal-hal yang bermanfaat, maka secara agama mereka berhak untuk mengakuisisi daripada tanah tadi. Itu hukum fikihnya ini. Jadi Islam bukan berarti tidak ada terobosan atau tidak ada jawaban dengan apa yang sekarang diklaim oleh mereka, bahwa mereka berhak akan lahan itu karena kedatangan mereka ke sana adalah mensuburkan lahan. Ya, seperti kalau di Yaman ingat dulu gersang, ingat dulu tidak ada tanam-tanamannya. Ketika Syekh Mahruf Najaman yang mendiaminya, tapi ketika Fakhrul Wujud hijrah ke Iran, belajar ke beliau, dan akhirnya malah beliau yang belajar kepada Fakhrul Wujud, maka tanah Iran menjadi bersubur daripada sebelum kedatangan Fakhrul Wujud. Maka berhak kalau sekarang kemudian orang ingat Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salih, bukan kemudian ingatnya kepada Syekh Mahruf Najaman, kemana ingat ziarah kemana? Abu Bakar bin Salih. Walaupun sekaligus juga belajar kepada Syekh Mahruf atau ziarah kepada Syekh Mahruf Najaman. Ada contohnya semua. Jadi kalau kita bisa menghidupkan tanah yang mati, maka ketika tanah itu hidup, secara fikih kita bisa mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin rahimahullah, berperbang sedikit untuk selanjutnya akan kita dengarkan kata sambutan dari Ketua PPC Rabitul Aliyah Palembang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Hayy Abdul Rahman bin Hasan Al-Haji sekaligus kalimat syukur. Fa'alaihi wa masykurah. Wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapar kalau jangan waktu menurutmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, para guru-guru kita yang ada di hadapan kita. Dengan mereka lah kita dibimbing untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang mengenalkan kepada kita akhlak Nabi Muhammad SAW. Wajar mereka kita dudukkan di depan agar kita pada saat ini memandang mereka dan kita mendapatkan keberkatan dari pendahulu kita yang mereka temui, dari guru-guru kita, dari para salaf kita. Memandang mereka insya Allah mendapatkan keberkatan. Al-Habib Ali Syahidul Maulid menyatakan ya ba'd man ra'ahu aw ra'a man ra'ahu. Maulid Arba'in yang kita adakan pada saat ini, dimulai di malam hari ini, tidak lain asal muasalnya adalah kita mengadakan pembacaan maulid di rumah para habaib, para ulama, para pendakwah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap keberkatan dari mereka. Insya Allah perkumpulan kita di malam hari ini, seluruh kebaikan yang Allah Subhanahu turunkan kita mendapatkan semuanya. Karena kita datang sini tidak lain adalah karena senang dengan Nabi Muhammad SAW. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar kita bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kesenangan kita pada saat malam hari ini adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini
kita disatukan dalam satu wadah, yaitu seluruhnya kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Datangnya kita ke tempat ini karena rindu dengan Nabi, karena kepengen dekat dengan Nabi, dan karena kita kepengen meniru Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang melakukan perlombaan bagaimana kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin pada saat ini di antara kita mungkin banyak yang bersalawat kepada Nabi. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sabda Nabi SAW menyatakan, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah akbaruhum alayya sholatan." Orang yang paling utama dengan aku, kata Nabi SAW, orang yang paling banyak sholawat. Maka kita mulai pada saat ini berlomba untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang hadir di sini bukan hanya habaib, Maulid Arba'in atau yang kita adakan acara-acara di Palembang ini, seluruh atas kerjasama kita bersama. Inilah kita pada saat ini dinamakan Indonesia. Ada habaib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada hadir di antara kita adalah para asatid yang lain. Mohon maaf mungkin penempatan di malam hari ini mungkin tidak sesuai. Di belakang ada Al-Ustaz Zaki bin Abdul Rahman, pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Burhan. Beliau keturunan India. Ada Ustaz Mahmud Badaruddin hadir di tempat ini, keturunan Tionghoa. Mahmud. Dan masih banyak lagi, ada Kiagus, ada Kemas, Kiagus Rohidun ada, Kemas Ali. Kita adalah Indonesia. Kita bersatu dalam wadah bagaimana berlomba untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang datang, mungkin duduk paling pojok, banyak salawat kepada Nabi. Di hari kiamat nanti dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menyatakan orang yang paling banyak salawat. Mungkin kita di depan belum tentu kita banyak salawat, mungkin yang di belakang banyak salawat kepada Nabi. Mungkin sudah bertekad mulai malam hari ini mungkin sekian ribu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita pada saat ini berlomba untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Alhamdulillah, kata tadi bagaimana kita harus menumpukan, menyesuaikan diri, meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Menempatkan sesuai dengan keadaan. Marah karena Nabi Muhammad SAW. Senyum karena Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi senyum? Kapan Nabi tertawa? Kapan Nabi bercanda? Kapan Nabi marah? Ikuti mulai mungkin dari malam ini kita mendengar bagaimana akhlak Nabi SAW itu kita tiru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tadi dikatakan kata sambutan. Beginilah kalau Ustaz memberikan kata sambutan, kadang-kadang lupa. Macam amatlah. Untuk mengingatkan dan mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama kita untuk menyenangkan dan bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Dan perlu yang disampaikan di dalam Maulid Arba'in yang mana tahun tadi telah kita laksanakan. Untuk di rumah-rumah habaib mungkin jangan diharapkan terlalu banyak untuk makanan yang mewah. Makanan mungkin hanya ala kadarnya untuk makanan zahir. Tapi makanan batinnya di rumah habaib itu sudah jelas akan lebih banyak dari tempat-tempat yang lain. Karena diturunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kedatangan kita dengan niat baik, insya Allah seluruh hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita dan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur guru-guru kita yang ada di depan ini. Orang tua kita yang senantiasa bersama kita, Habib Ali bin Abdul bin Hamid. Dari awal Maulid beliau hadir, ikon Maulid Arba'in. Orang tua kita, beliau penyemangat kita untuk hadir Maulid. Kita yang mungkin yang masih muda, masih segar, kadang-kadang malas hadir Maulid. Beliau memandang beliau sudah menambah semangat untuk kita hadir Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Maulid Arba'in beliau hadir, Maulid sore beliau hadir, Maghrib beliau hadir, Arba'in hadir. Subhanallah, bahkan nanti Isrin beliau juga hadir. Memandang beliau menambah semangat untuk hadir kita majlis-majlis Maulid seperti ini. Masyaallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih seluruh yang punya usaha
untuk Nabi Muhammad SAW pasti akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Menutup satu kisah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abu Hasan radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku. Qultu ya Rasulullah, ma juzya Syafi'i anka haitsu yaqul fi kitab risalah sallallahu ala Muhammadin kullama dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juzya anni annahu la yuqifu alaihi hisab tawil hisab. Balasan dari aku kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Rasulullah SAW di dalam mimpi, apa yang engkau balasan kepada Imam Syafi'i sekiranya Imam Syafi'i menulis atau menyebutkan di dalam kitab beliau Ar-Risalah sallallahu alaihi Muhammad kullama dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa balasan dari aku Imam Syafi'i tidak akan diberikan untuk dihisab. Beliau tidak dihisab gara-gara salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita di hari kiamat tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita akan berkumpul sebagaimana di dunia ini, di dunia nyata bukan di dunia maya. Sekarang di dunia nyata kita berkumpul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di akhirat kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah para panitia diberikan Allah Subhanahu wa kesehatan. Mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala tenaga lebih dari kita, karena mereka inilah yang ngurus dari awal sampai akhir Maulid Arba'in ini dengan pikiran mereka, tenaga mereka. Insyaallah kita doakan beliau-beliau ini, mereka para panitia sehat walafiat, dan juga tamu-tamu kita dari Tarim. Mudah-mudahan menambah keberkatan kita di malam hari ini, menambah datangnya mereka tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala akan membawa keberkatan dari Tarim untuk kita. Insyaallah dengan qasidah yang tadi yang luar biasa mengingatkan kita dari para salaf kita, insyaallah menambah keberkatan demi keberkatan untuk kita. Insyaallah kita keluarga-keluarga kita di rumah mendapatkan keberkatan, dan kami ucapkan terima kasih, dan juga untuk Nabawi TV yang juga mensupport acara kita bersama dengan DL Media. Insyaallah kita doakan bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa Indonesia, bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Yang kita sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma wadala al-fikru min darari al-awsat al-muhammadiyati al-quda tawajjahtu ila Allah mutawassilan sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub 'amali fil a'mal maqbula wa tawajjuhi fil tawajjuhat al-khalisati was-salat al-mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-a'mal fata'udu dhakira wa 'ala بعزته تحط الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العظيم سيدنا محمد
وأن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين عبادتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحجك وحجه من المؤدين، ولعهدك من الحاضرين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإنسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمن، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه ووهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدوات الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مالا وصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي بين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، بالعزة من الذنوب، وأجرنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk kesembuhan Al-Hubabah Al-Syarifah Nafisah binti Al-Habib Ahmad bin Zain bin Syahab Al-Syarifah Fauziyah binti Muhammad Al-Kab wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Al-bin Hamid wal-Habib Muhammad bin Hussein Baraklah أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده
على سيدنا محمد. الشفاء. الفاتحة إلى روح المرحوم فضيلة ودعاء الشفاء. الفاتحة بن الشفاء والصحة والعافية للشريفة فضيلة بنت أحمد بن عامر، أن الله يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعد سقما ولا أمى ولا حزن وكن صلى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. الحمد لله الذي شفى الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغيرها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم في لمحة ونفس بأنه معلوم الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.